A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafaat diminta kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Imam Bukhari yang berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 31. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Dan dia mengejarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, jika memang kamu orang yang benar. Hadis Bukhari nomor 4116. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Hisam, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya. Dan Khalifah berkata kepadaku, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai, telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, pada hari kiamat, orang-orang yang beriman berkumpul, lalu mereka berkata, sebaiknya kita meminta syafaat kepada Rabb kita Azza wa Jalla, sehingga kita dapat pindah dari tempat kita sekarang juga. Lalu mereka mendatangi Adam alaihissalam, seraya mengatakan, wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya sendiri dan menjadikan malaikat-malaikatnya sujud kepadamu, serta diajarkan pula kepadamu nama-nama segala sesuatu. Maka mintakanlah syafaat kepada Rabb kami Azza wa Jalla, agar dia memindahkan kami dari tempat kami ini. Maka Adam berkata, bukan aku yang kalian maksud. Kemudian Adam menyebutkan dosa yang pernah ia lakukan, hingga dosa tersebut membuatnya malu kepada Allah. Lalu Adam berkata, datanglah kalian kepada Nuh alaihissalam, karena ia adalah rasul pertama kali yang Allah utus ke muka bumi. Kemudian mereka pun mendatangi Nuh alaihissalam. Lalu Nuh berkata, bukan aku yang kalian maksud. Lalu ia menyebutkan kesalahan dan permintaannya kepada Rabbnya dengan tanpa ilmu, hingga membuatnya malu kepada Rabbnya. Tetapi datangilah Ibrahim alaihissalam, kekasih Ar-Rahman Azza wa Jalla. Maka mereka pun mendatanginya. Lalu Ibrahim mengatakan, bukan aku yang kalian maksud, tapi datanglah kalian kepada Musa alaihissalam, seorang hamba yang Allah ajak bicara secara langsung dan diberikan Taurat. Maka mereka pun mendatangi Musa, dan Musa juga berkata, bukan aku yang kalian maksud, serta menyebutkan seseorang yang dia bunuh tanpa alasan yang benar, hingga hal ini membuatnya malu kepada Rabbnya. Akan tetapi datanglah kalian kepada Isa alaihissalam, hamba Allah dan Rasulnya, kalimat serta ruhnya. Maka mereka pun mendatangi Isa. Kemudian Isa mengatakan, bukan aku yang kalian maksud, akan tetapi datanglah kalian kepada Muhammad, seorang hamba yang dosanya telah diampuni Allah, baik yang lalu atau yang akan datang. Maka mereka pun mendatangiku. Maka aku pun pergi, sehingga aku meminta izin kepada Rabbku Azza wa Jalla. Lalu aku pun diizinkan. Maka ketika aku melihat Rabbku, aku langsung jatuh sujud kepada Rabbku Azza wa Jalla. Kemudian dia membiarkanku bersujud sekehendaknya. Setelah itu dikatakan, bangunlah ya Muhammad, memintalah maka engkau akan diberikan, berkatalah maka engkau akan didengarkan, dan mintalah syafaat, maka engkau akan diberi hak memberi syafaat. Maka aku mengangkat kepalaku,
dan memujinya dengan pujian yang diajarkan kepadaku. Kemudian aku memberikan syafaat dan dia memberikan aku batasan. Lalu aku memasukkan orang-orang ke dalam surga. Kemudian aku kembali kepada Rabbku Azza wa Jalla untuk yang kedua kalinya. Dan ketika aku melihat Rabbku, aku langsung jatuh sujud kepada Rabbku. Kemudian dia membiarkanku bersujud sekehendaknya. Kemudian dikatakan, bangunlah ya Muhammad, berkatalah maka engkau akan didengarkan. Memintalah maka engkau akan diberikan. Dan mintalah syafaat maka engkau akan diberi hak memberi syafaat. Maka aku mengangkat kepalaku dan memujinya dengan pujian yang diajarkan kepadaku. Kemudian aku memberikan syafaat dan dia memberikan aku batasan. Lalu aku memasukkan orang-orang ke dalam surga. Kemudian aku kembali kepada Rabbku Azza wa Jalla untuk yang ketiga kalinya. Dan ketika aku melihat Rabbku, aku langsung tersungkur bersujud kepada Rabbku. Kemudian dia membiarkanku bersujud sekehendaknya. Kemudian dikatakan, bangunlah ya Muhammad, berkatalah maka engkau akan didengarkan. Memintalah maka engkau akan diberikan. Dan mintalah syafaat maka engkau akan diberi hak memberi syafaat. Maka aku mengangkat kepalaku dan memujinya dengan pujian yang diajarkan kepadaku. Kemudian aku memberikan syafaat dan dia memberikan aku batasan. Lalu aku memasukkan orang-orang ke dalam surga. Kemudian aku kembali kepada Rabbku Azza wa Jalla untuk yang keempat kalinya. Lalu aku berkata, wahai Rabb, tidak ada yang tersisa kecuali orang yang terhalang oleh Al-Quran dan wajib kekal di neraka. Hadis Riwayat Bukhari nomor 4116. Dari hadis Bukhari nomor 4019 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Nabi yang akan ditemui adalah 1. Nabi Adam alaihissalam, 2. Nabi Nuh alaihissalam, 3. Nabi Ibrahim alaihissalam, 4. Nabi Musa alaihissalam, 5. Nabi Isa alaihissalam, 6. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihissalam, walaupun dosanya telah diampuni, tetapi beliau malu karena pernah melanggar larangan Allah Azza wa Jalla, yaitu memakan buah kuli bersama Siti Hawa yang sudah dilarang. Nabi Nuh merasa malu karena pernah berdoa agar mengazab umatnya yang membangkang, sehingga Allah menurunkan banjir bandang yang menutupi bumi. Nabi Ibrahim merasa malu karena pernah berbohong kepada Raja Mesir bahwa istrinya diakui sebagai saudaranya. Karena jika disebut istrinya, pasti diambil oleh Raja Mesir ketika itu. Nabi Musa alaihissalam merasa malu karena pernah ketika membela orang Yahudi yang ribut dengan orangnya Fir'aun. Orang tersebut dipukul dan mati seketika. Nabi Musa alaihissalam lari dari Mesir. Nabi Isa alaihissalam juga menolak dan mengatakan, datanglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dosanya telah diampuni, baik yang lalu maupun yang akan datang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Azza wa Jalla untuk memintakan syafaat bagi orang beriman untuk pindah dari tempatnya yang sekarang. Nabi Muhammad SAW memberi syafaat atas izin Allah dan melakukannya sampai 3 kali. Menghadap yang 4 kepada Allah, beliau mengatakan, sudah tidak ada lagi kecuali yang terlarang oleh Al-Quran dan wajib kekal di neraka. Itulah sebabnya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW agar mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.